Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan eh, pembahasan kita mengenai perjalanan aktivitas ijtihad. Kalau sebelumnya kita sudah sampaikan mengenai bagaimana ijtihad terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, ijtihad pada masa sahabat, maka pada bagian yang ketiga ini kita akan share sedikit mengenai ijtihad pada masa tabi'in, pada masa tabi'ut tabi'in, dan bagaimana kemudian periode ini disebut sebagai periode emas. Nah, setelah periode emas nanti kita juga akan membincang kenapa kemudian ada fase kemandekan dan kebangkitan kembali. Baik, pada kesempatan kali ini kita pertama kali akan membincang sedikit mengenai apa itu tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka, para tabi'in ini adalah murid-murid para sahabat yang mulai tersebar ke banyak daerah. Para tabi'in ini mengikuti jejak ijtihad para sahabat. Mereka melakukan ijtihad semakin masif, semakin meningkat, yang dilakukan sebab musyawarah yang pada awalnya menjadi tradisi yang dilakukan oleh para sahabat, hal itu jarang terjadi atau bahkan tidak terjadi pada masa ini. Sebab apa? Mereka, para tabi'in, generasi setelah sahabat ini tersebar ke berbagai daerah yang tentu sangat berjauhan, sehingga untuk bertemu dan melakukan musyawarah sangat kecil kemungkinannya. Begitu. Selanjutnya, periode ini pada masa tabi'in ini disebut sebagai periode ijtihad dan masa keemasan fikih. Ijtihad dilakukan sebagai metode istimbat ahkam ini menjadi pondasi utama. Tentu saja perbedaan daerah, perbedaan kultur, perbedaan budaya, perbedaan pola pikir, semuanya berujung pada perbedaan pendapat. Nah, dari sini kemudian muncul banyak aliran, banyak mazhab fikih. Ada setidaknya dua pola di dalam ijtihad yang dilakukan oleh para tabi'in ini. Saya mengutip pendapat Prof. Huzaimah Tahidoyanggu. Beliau mengatakan bahwa pola yang pertama, para tabi'in ini mengutamakan pendapat sahabat atas sahabat yang lain, atau mengutamakan pendapat tabi'in atas sahabat. Hal itu yang kedua, mengutamakan pendapat tabi'in atas pendapat sahabat ini terjadi ketika ijtihadnya lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Sementara pola yang kedua, mereka melakukan ijtihad sendiri. Lebih dari itu, saya mengutip pendapat Ahmad Hasan bahwa pembentukan hukum Islam, pembentukan fikih secara profesional dimulai dari periode ini. Nah, selanjutnya pada periode tabi'in ini, aktivitas ijtihad secara geografis kemudian terfokus pada 3 daerah besar, yaitu yang pertama Irak,
Hijaz, dan yang ketiga adalah Syria. Kemudian di daerah Irak muncul dua mazhab besar, yaitu mazhab Kufah dan Basrah. Sementara di Hijaz muncul dua wilayah pusat aktivitas ijtihad, yaitu di Makkah dan Madinah. Sementara di Syria dalam literatur tidak ditemukan perjalanan selanjutnya. Kemudian model ijtihad yang ada di Madinah misalnya, hal itu kemudian banyak dipengaruhi oleh model ijtihad sahabat Umar bin Khattab, Sayyidatina Aisyah, dan Ibnu Umar, yaitu yang menggunakan pendekatan maslahah, yang pada perjalanannya nanti ahlul Madinah ini, daerah Madinah ini kemudian terkenal dengan penggunaan metode maslahah mursalah. Selanjutnya, sementara di Kufah dipengaruhi oleh model ijtihad Ali bin Abi Thalib dan Abdullah ibnu Mas'ud yang banyak menggunakan metode qiyas. Namun demikian, sebenarnya fuqaha di masing-masing daerah juga tidak jarang mengutip ijtihad sahabat lain yang relevan dengan ijtihadnya sendiri. Bahkan terkadang pendapat fuqaha tabi'in berbeda dengan hasil ijtihad sahabat, sebagaimana saya sampaikan di awal. Misalnya mengenai kebolehan anak sebagai saksi bagi orang tua, dan orang tua sebagai saksi bagi anak, yang itu diperbolehkan ijtihad sesuai dengan hasil ijtihad para sahabat, dan itu diijtihadkan kembali oleh fuqaha tabi'in, yaitu Qadhi Syureh, yang menyatakan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan gitu. Itu merupakan salah satu contoh bagaimana ijtihad tabi'in itu berbeda dengan ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat. Selain pada tiga daerah, periode tabi'in ini juga kemudian terpecah menjadi tiga golongan. Ada Khawarij, ada Syiah, dan Jumhur Muslimin. Tentu saja selain pola masing-masing aliran yang berbeda-beda tersebut, hasil ijtihadnya pun tentu berbeda. Nah, selain terpecah menjadi beberapa golongan tersebut, ada Khawarij, Syiah, dan Jumhur Muslimin, pada periode ini dalam catatan sejarah mulai muncul ta'asub atau fanatisme golongan. Kemudian yang terjadi gitu, misalnya ta'asub ini adalah Khawarij, misalnya yang mengatakan bahwa Ali karena peristiwa tahkim ia kemudian dicap sebagai pelaku dosa dan kafir. Yang pendapat ini tentu berbeda dengan pendapat Jumhur Muslimin atau mayoritas Muslim. Sementara itu, Jumhur Muslimin sendiri kemudian terpecah menjadi dua golongan besar, yaitu Ahlul Hadis yang berkembang di Hijaz, tepatnya di Madinah, dan Ahlul Ra'i yang berkembang di Irak. Ahlul Hadis muncul dan berkembang di Hijaz. Metode ijtihad yang mereka lakukan yaitu merujuk pada teks nas, baik Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian selain merujuk pada nas, juga merujuk pada amal keagamaan para sahabat, praktik keagamaan para sahabat. Dan selain itu intelijensi, nalar, akal mendapatkan porsi yang terbatas, dan itu hanya dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak.
Tetapi kemudian jika merujuk atau eh, mereferensi pada teks nas dan praktik amal para sahabat tidak menemukan jawaban, mereka akan berijtihad dengan metode yang berbeda-beda. Lebih dari itu, ulama-ulama Hijaz akan lebih memilih mendiamkan kasus tanpa hukum ketika tidak ditemukan dalil teks nas. Sementara itu, tokoh yang terkenal di aliran Ahlul Hadis ini ada beberapa, yaitu ada Sa'id ibnu Musayyab, ada Ats-Tsauri, ada Malik bin Anas, ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ada Ahmad ibnu Hambal, dan Daud Al-Zahiri. Itu mengenai Ahlul Hadis. Selanjutnya adalah Ahlul Ra'yi. Berbeda dengan Ahlul Hadis yang berkembang di Hijaz, Ahlul Ra'yi ini berkembang di Kufah atau Irak. Tokoh yang terkenal di aliran atau golongan Ahlul Hadis ini ada beberapa, yaitu misalnya Ibrahim bin Yazid An-Nakhai dan Syekh Ahmad bin Abi Sulaiman, yang kemudian mewarisi rasionalismenya ke Imam Abu Hanifah gitu. Nah, keduanya Ibrahim bin Yazid An-Nakhai dan Syekh Ahmad bin Abi Sulaiman ini dipengaruhi oleh metodologi rasionalitas Ibnu Mas'ud yang konon banyak terpengaruh oleh model ijtihad Umar bin Khattab. Nah, sebagaimana namanya, Ahlul Ra'yi, aliran ini banyak menggunakan intelijensi, berbeda dengan Ahlul Hadis ya, dan sangat selektif terhadap penggunaan sunnah atau hadis. Bahkan mereka, Ahlul Ra'yi ini, menolak hadis ahad sebagai hujjah, sebagai dasar untuk menetapkan hukum. Hal ini kemudian dianggap wajar, sebab apa? Secara geografis keberadaan mereka, Ahlul Ra'yi ini, jauh dari Hijaz yang notabene dikenal sebagai daerah kemunculan Islam. Nah, di Irak tidak berbeda dengan di Hijaz. Mereka ini bersinggungan dengan berbagai macam kultur yang sangat berbeda. Mereka bertemu dengan banyak orang dari berbagai daerah yang berbeda-beda. Kemudian di sana juga terjadi pertentangan yang kuat antara Syiah dengan Khawarij, yang tentu sangat berpengaruh terhadap pola pikir. Nah, lebih dari itu, dalam catatannya juga Irak pernah menjadi jajahan Persia yang dalam waktu yang sangat lama. Tentu saja hal ini berpengaruh terhadap adat dan keperdataan yang mengakibatkan mereka kemudian sangat berbeda dengan Ahlul Hadis. Mereka sangat selektif dalam hal penggunaan hadis dan lebih banyak menggunakan akal. Periode tabi'in dan tabi'ut tabi'in ini merupakan periode ijtihad. Disebut begitu kenapa? Karena pada masa ini dalam bidang fikih misalnya muncul 4 mazhab yang sangat terkenal sampai saat ini, yaitu ada mazhab Hanafiyah yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, ada mazhab Malikiyah yang dipelopori oleh Imam Malik bin Anas. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas ini keduanya masuk ke golongan tabi'in gitu.
Kemudian madhab yang ketiga adalah madhab Asy-Syafi'iyah yang kemudian yang kita kenal gitu, dipelopori oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan madhab Hanabilah yang dipelopori oleh Ahmad bin Hambal. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal ini keduanya masuk pada periode atau generasi tabi'ut tabi'in. Kemudian dari sisi metode tentu antara satu madhab, antara satu tokoh dengan tokoh yang lain, antara satu madhab dengan madhab yang lain berbeda-beda. Misalnya Imam Abu Hanifah dengan madhabnya Hanafiyah lebih banyak menggunakan istihsan dan uruf sebagai pengembangan kias, serta menolak hadis ahad sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, metode yang digunakan oleh Malik bin Anas atau Malikiyah gitu, lebih banyak menggunakan metode maslahah mursalah sebagai pengembangan dari konsep kemaslahatan Umar bin Khattab. Selain maslahah mursalah juga mereka menggunakan pendekatan atau metode amal Ahlul Madinah. Bahkan amal Ahlul Madinah ini didahulukan daripada hadis ahad. Sementara yang ketiga, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau dengan madhabnya Asy-Syafi'iyah berpendapat mengenai hadis ahad, bahwa hadis ahad ini sekira memenuhi kriteria hadis sahih, maka dia bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Imam Asy-Syafi'i ini juga sangat terkenal menolak istihsan dan istislah kemaslahatan sebagai sumber hukum, dan lebih memilih untuk menggunakan kias sebagai sumber hukum yang sah. Sementara yang keempat ada Imam Ahmad dengan mazhabnya Hanabilah, sebenarnya pada dasarnya tidak menciptakan metode baru. Metodenya sama dengan gurunya, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini lebih tertumpu pada kias. Tapi kemudian melakukan usaha yaitu memperlebar pemahaman hadisnya dalam kajian hukum, dan khususnya terhadap hadis mursal yang ditinggalkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Begitu. Nah, periode tabi'in dan tabi'ut tabi'in ini muncul 3 era. Ada era keemasan yang pertama, yang kedua ada era kemandekan, dan 3 era kebangkitan kembali. Kita sampaikan secara sepintas ketiga era tersebut. Yang pertama, era keemasan. Sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa generasi tabi'in dan tabi'in ini pantas, cocok, sesuai ketika disebut sebagai periode emas dalam sejarah hukum Islam. Sebab apa? Kekayaan tarwah fikih ya memperlihatkan kedalaman dan orisinalitas yang sungguh mengagumkan. Kemudian fikih pada masa ini menjadi disiplin ilmu tersendiri yang sebelumnya tidak kita temui pada periode sahabat maupun periode sebelumnya, itu periode Nabi Muhammad SAW. Selain itu disebut sebagai era keemasan karena apa? Usul fikih kemudian mulai dirintis. Usul fikih mulai didiskusikan gitu. Nah, metodologi ijtihad itu kemudian dirumuskan dan digunakan juga oleh para fuqaha, dan juga membuat rumusan metode dan rumusan alternatif bagi pengembangan kajian fikih. Hal itu dilakukan secara semarak. Kemudian disebut juga sebagai era keemasan karena apa? Iklim keilmuan berjalan sportif. Dalam arti mereka menawarkan rumusan metodologi dan kaidah-kaidah ijtihad yang dijadikan sebagai pijakan dalam pengambilan hukum.
rumusan yang beraneka ragam tersebut hadir dalam situasi sosial, budaya, politik, dan pola pikir yang berbeda-beda antar masing-masing imam. Imam Asy-Syafi'i misalnya menolak rumusan istihsan yang digelorakan oleh Imam Abu Hanifah. Nah, kritikan juga diberikan kepada Imam Malik mengenai konsep amal ahlu Madinah. Nah, ini terjadi diskusi, kritikan, dan lain sebagainya. Ini merupakan bukti bahwa ilmu berjalan secara sportif. Lebih dari itu, kebijakan pemerintah Bani Abbasiyah waktu itu yang menaruh perhatian lebih dalam bidang ilmu pengetahuan. Selain itu, ada setidaknya 4 faktor kenapa periode ini, era ini, keilmuan berjalan sangat baik, sangat luar biasa. Yang pertama, dalam bidang kajian keilmuan tumbuh subur. Penerjemahan buku-buku dari Yunani dan Romawi, kajian-kajian filsafat, kedokteran, kimia, kebudayaan, dan lain sebagainya diperhatikan oleh Khalifah Al-Mansur. Selain itu, banyak orang non-Arab yang masuk ke dalam agama Islam yang juga turut membangun diskusi-diskusi ilmiah. Nah, pembauran para tokoh yang ada itu juga kemudian berjalan dengan apik. Selain itu, pemerintah Daulah Abbasiyah ini kemudian memindahkan ibu kotanya ke Baghdad. Nah, hasilnya ulama ahlul hadis bisa bertemu dengan ulama ahlul ra'yi, dan sebaliknya ulama ahlul ra'yi bertemu dengan ulama ahlul hadis yang kemudian berdiskusi melahirkan corak baru dalam dunia fikih. Yang pertama, yang kedua, adanya jaminan kebebasan berpendapat. Adanya kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik bin Anas ini merupakan bukti nyata bagi orang yang telah memenuhi syarat berijtihad, dipersilahkan untuk berijtihad sendiri dengan metodenya masing-masing. Dan bagi yang belum, diperbolehkan memilih pendapat fikih mazhab tertentu tanpa ada unsur ta'assub atau fanatisme. Nah, diskusi ilmiah pada periode ini juga diselenggarakan di seantero daerah, sehingga keputusannya dapat dijadikan sebagai pegangan hukum. Selain menghasilkan produk fikih, tentu saja diskusi-diskusi yang dilaksanakan tersebut memunculkan atau melahirkan rumusan, kaidah, dan metode ijtihad. Layaknya diskusi dimanapun begitu, ada ruang ikhtilaf, ada ruang perbedaan pendapat yang kemudian semakin terbuka, sehingga muncul pula banyak pendapat dan banyak fatwa. Nah, banyak fatwa, banyak pendapat ini menjadi faktor yang ketiga. Beragam fatwa dan beragam pendapat, baik terkait masalah yang sedang terjadi atau waqi'i, maupun pada masalah-masalah yang belum pernah terjadi atau kita kenal dengan fardi atau iftiradi. Fikih dalam hal ini kemudian khususnya fikih iftiradi ini mendapatkan porsi yang lumayan besar. Itu terjadi lantaran persinggungan antara para fuqaha yang berlainan daerah tadi. Berlainan daerah tentu dengan masing-masing kultur, budaya, dan problem yang dihadapi. Kejadian itu kemudian memungkinkan fuqaha di satu daerah membahas sesuatu masalah di daerahnya yang belum tentu terjadi di daerah yang lain. Sementara faktor yang keempat, adanya pembukaan ilmu. Melalui tulisan, melalui diskusi yang dilaksanakan secara luas, kemudian tulisan satu fuqaha dapat dibaca, ditelaah, dan dikritik serta dikomentari oleh fuqaha-fuqaha di daerah yang lain. Masukan dan kritikan ya bisa jadi terjadi pada banyak berbagai problem gitu.
kekuatan hukum dan terkait dengan metode yang digunakan. Tidak hanya fikih, fatwa sahabat dan tabi'in juga dibukukan. Selain itu, hadis juga semakin marak dibukukan. Misalnya kita kenal ada Sahih Muslim, ada Sahih Bukhari, ada kitab Sunan dan Musnad yang ditulis oleh para muhaddits, dan juga yang menjadi yang sering kita dengar gitu, adanya pembukaan usul fikih yang pertama kali secara metodologis, secara sistematis, yaitu Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Oke, itu era keemasan. Selanjutnya kita beralih ke bahwa era ini sayangnya meskipun sangat luar biasa hanya terjadi sekitar 2,5 abad. Setelah itu menuju pada era selanjutnya yang dalam sejarah disebut sebagai era kemandekan atau era keterpakuan tekstual. Oke, disebut sebagai era kemandekan pada periode ini lantaran kemudian munculnya ta'assub atau fanatisme madhab, sehingga karena fanatisme ini dunia ijtihad, kegiatan-kegiatan ijtihad juga mengalami kemunduran. Misalnya mereka para ulama di era ini tidak lagi menggali hukum melalui sumber-sumber utama, tetapi mereka mencukupkan diri menggali kandungan hukum dari kitab-kitab mazhab masing-masing. Sehingga kegiatan isi yang mereka lakukan itu hanya seputar mazhab mereka sendiri. Lebih dari itu, hal ini juga diperparah oleh fanatisme yang dilakukan oleh pemerintahan. Misalnya Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wathik yang kemudian memaksakan satu ideologi tertentu, yaitu ideologi Mu'tazilah, untuk diterapkan pada ulama. Artinya bahwa kebebasan berpendapat tidak lagi dijamin. Kebebasan pendapat dibelenggu oleh pemerintahan. Nah, diperparah Daulah Abbasiyah pada abad keempat ini terpecah menjadi beberapa negara bagian yang bahkan saling menyerang. Baghdad sebagai ibu kota Bani Abbasiyah waktu itu jatuh pada Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan pada tahun 656 Hijriah. Begitu. Nah, diperparah lagi kegiatan ijtihad yang dilakukan itu dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten, ya karena hanya ada kepentingan misalnya untuk menjadi hakim dan lain sebagainya. Karena misalnya karena pemerintahan waktu itu lebih condong ke satu ideologi tertentu, yaitu ideologi Mu'tazilah itu, kemudian seseorang berijtihad menggunakan ideologi Mu'tazilah, maka ya tentu karena kepentingannya sama, dia akan mendapatkan jaminan jabatan tertentu gitu. Di era ini fikih sebagaimana tadi ijtihad yang dilakukan itu mulai menurun, maka fikih redup, fikih mulai turun. Di saat yang sama kegiatan tasawuf, kegiatan sufi mulai muncul ke permukaan. Meskipun kemudian ini menjadi perdebatan ya, bahwa dunia tasawuf memengaruhi kemunduran proses kegiatan ijtihad, kemunduran fikih, tapi ya itu perlu mendapatkan perhatian, perlu mendapatkan diskusi yang lebih lanjut. Selanjutnya apa sebenarnya ya, aktivitas yang dilakukan di era ini? Kalau sebelumnya kan diskusi ilmiah, kegiatan penerjemahan buku, pembukuan buku, ijtihad dilakukan secara semarak gitu. Di dalam catatan-catatan
ada 3 aktivitas utama yang dilakukan di era ini, yaitu kegiatan tarjih atau perbandingan pendapat di dalam satu mazhab. Yang kedua, melakukan pembelaan terhadap mazhab yang mereka anut, dan yang ketiga, melakukan perumusan dasar-dasar mazhab. Sementara kegiatan lain, meskipun disebut sebagai era keterpakuan tekstual, era kemandekan, ternyata masih ada kabar baik, yaitu melakukan kodifikasi, melakukan pembukuan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, fikih, usul fikih, hadis. Nah, kemudian pengembangan dan pengkajian ulang hasil ijtihad ulama terdahulu. Pengkajian ulang hasil ijtihad ulama yang sebelumnya sudah dilakukan oleh ulama-ulama mazhab mereka. Nah, misalnya mengenai pengkajian ulang yang dilakukan oleh para pengikut mazhab Hanafiyah, mereka kemudian menerima rumusan Imam Asy-Syafi'i dan menambahkan teori lain seperti istishab, uruf, dan sebagainya. Hal yang sama juga ditemukan dalam mazhab Malikiyah yang kemudian menambahkan amal al-Madinah, kemudian istihsan, dan maslahah mursalah. Nah, di era kemerdekaan ini, buku usul fikih khususnya itu disusun dalam 2 model. Yang pertama model teoritis atau nazari, deduktif, yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya. Kemudian yang kedua model praktis, juz'i atau induktif, yang dilakukan oleh mazhab Hanafiyah. Dari sisi yang pertama, dari model yang pertama, karya-karya yang muncul pada era ini yaitu ada kitab Al-Mu'tamad karya Abu Husain Muhammad Ali Al-Basri, ada Al-Burhan karya Imam Al-Haramain, ada Al-Mustasfa karya Al-Ghazali. Sementara yang model kedua, model praktis, model mazhab Hanafiyah, ada usul Al-Karhi karya Al-Karhi, ada usul Jassos karya Imam Al-Jassos, ada Al-Asbah wan Nadhair karya Ibnu Najm. Kemudian ada usul Al-Bazdawi karya Al-Bazdawi, dan ada juga karya yang kemudian mengkombinasikan kedua model, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud Al-Bukhari yang menulis kitab Al-Usul dan At-Tawdih, yang kitab tersebut memadukan karya Al-Mahsul dan Al-Mukhtasar. Al-Mahsul itu ditulis oleh Imam Ar-Razi dan Al-Mukhtasar ditulis oleh Ibnu Hajib. Yang keduanya dari kalangan mutakalimin, dipadukan dengan usul Bazdawi yang menggunakan metode Hanafiyah gitu. Nah, jadi meskipun disebut sebagai era kemandekan, tetapi tetap pada era ini ada karya-karya yang patut untuk diapresiasi, yang memberikan pengembangan, memberikan pengembangan bagi era-era sebelumnya. Selanjutnya, masa yang ketiga atau era yang ketiga disebut sebagai era kebangkitan. Setelah sekian lama fikih, usul fikih, ijtihad itu tidak semarak dilakukan sebagaimana era keemasan yang sebelumnya, muncul kegelisahan dari para ulama. Mereka berusaha untuk mendobrak fanatisme. Sebelumnya kan kita kenal bahwa pintu ijtihad sudah tertutup karena ya banyak faktor. Bisa jadi karena ijtihad dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak berkompeten dan sehingga mencukupkan diri pada pendapat-pendapat mazhab tertentu, tapi kemudian pendapat-pendapat klasik, pendapat-pendapat lama itu dianggap tidak relevan untuk diaplikasikan pada dunia yang semakin berkembang. Nah, mereka melakukan perubahan atas fanatisme yang sebelumnya terjadi di era keterpakuan tadi. Nah, tokoh yang kemudian muncul di era kebangkitan ini ada Izzuddin Abdussalam, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah,
yang menulis kitab yang terkenal yaitu Ilam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, ada Syaukani yang menulis Fathul Qadir dan Nailul Autar, dan juga ada Jamaluddin Al-Qasimi dan sebagainya. Lebih dari itu, dalam catatan juga bahwa ada gerakan Wahabi yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang terinspirasi oleh pemikiran Ibnu Taimiyah serta Asy-Syaukani, salah seorang ulama Syiah Zaidiyah, menggelorakan kembali aktivitas ijtihad. Mereka menolak qiyas, mereka menolak taklid, dan juga mereka menolak jumud. Nah, lebih dari itu, Jamaluddin Al-Afghani kemudian memunculkan jargon yang kemudian sangat terkenal hingga saat ini, yaitu membuka kembali pintu ijtihad yang dulu pernah ditutup, yang kemudian direalisasikan oleh muridnya yaitu Muhammad Abduh dan Ahmad Khan. Baik teman-teman sekalian, demikian sekelumit mengenai aktivitas ijtihad yang terjadi pada periode tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di sana muncul era keemasan dengan tokoh-tokohnya, dengan karya-karyanya, dengan pemikiran-pemikirannya. Ada era selanjutnya, era kemandekan, meskipun mandek tetapi ada karya yang sangat bermanfaat untuk era selanjutnya. Dan yang ketiga ini adalah era kebangkitan kembali yang bahkan hingga saat ini menginspirasi hampir di seluruh dunia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti akan kita bagikan lagi video-video selanjutnya mengenai usul fikih. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.